Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Oh, pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show dari Silampari TV, Begesa Bahame. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, untuk episode Begesa Bahame kali ini, kita akan ngobrol santai bersama bintang tamu spesial kita pada hari ini, yaitu orang yang sangat penting di Universitas PGRI Silampari, yaitu Bapak Rektor Unpari, yaitu Bapak Dr. Haji Rudi Erwandi, MPD. Dan pemirsa Begesa Bahame, inilah Bapak Rudi Erwandi. Assalamualaikum Pak Rudi, waalaikumsalam. apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Nah, Terima kasih sudah meluangkan waktunya yang sama, sangat padat sekali. Saya yakin sekali untuk hadir di Begesa Bahame kali ini. Pak sama-sama. Rudi, kita berbicara mengenai Universitas PGRI Silampari, begitu ya, yang sebelumnya kita kenal dengan STKIP PGRI begitu. Tapi sebelum kita membahas tentang Unpari sendiri, kita mau mengenal lebih dekat sosok dari Bapak Rektor Unpari. Ya. Kalau berbicara mengenai perjalanan karir, bisa diceritakan Pak Rudi perjalanan karir sampai akhirnya eh, menjabat sebagai rektor dari Unpari. Ya. Jadi terima kasih. Jadi pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, saya mulai berkarir di Universitas PGRI Sampari yang sama-sama kita ketahui bahwa Universitas PGRI Sampari itu cikal bakalnya itu dari STKIP PGRI Lubulingga. Yang kebetulan pada waktu itu tepatnya tahun 1987 STKIP itu berdiri. Kemudian saya berkarir di Universitas PGRI Sampari ini itu mulai dari mahasiswa. Begitu. Ya, Mahasiswa lo ini keren sekali. mahasiswa angkatan pertama Oke, tahun 1987. 87. Ya. Waktu itu ambil prodi apa gitu, Pak? Kebetulan pada waktu itu saya ngambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu setelah lulus dari STKIP pada saat itu? Ya, lulus pada waktu itu tahun 1992. Oke. Kemudian langsung direkrut menjadi dosen. Wow, langsung di. Ya, Oke. direkrut menjadi dosen untuk program studi Bahasa dan Indonesia. Sastra Indonesia. Terus berlanjut, ya kan? Kemudian mengawali karir itu, kemudian ditarik menjadi tenaga staf. Di samping sebagai dosen, juga mengabdi sebagai staf pengelola. Terus itu berlanjut, mulai dari staf, kemudian dari kasubag, kabak, sampai ke wakil ketua waktu itu. Oke. Nah, wakil ketua. Nah, kemudian sampai wakil ketua, pada tahun 2017, saya terpilih untuk menjadi ketua STKIP. Oke. Iya. Dari 2017. Ya, sempat satu periode, lebih beberapa bulan. Nah, pada masa saya ketua STKIP PGRI Lubulingga 2017, saat itu juga saya mencanangkan untuk perubahan status dari sekolah tinggi menjadi universitas. Oke. Dan alhamdulillah dengan perjuangan bersama, Betul. Tahun 2022 universitas alhamdulillah mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, ini keberkahan. Jadi perjuangan untuk jadi universitas itu nampaknya tidak Bukan mudah. sesuatu yang mudah. Bukan begitu sesuatu yang ya. mudah. Oleh karena itu alhamdulillah sekarang sudah eksis Universitas PGRI Sampari yang dulu lebih kenal dengan STKIP PGRI Lubulingga. Oke, wah ini kami ucapkan selamat atas perjuangan dari Pak Rudi dan juga kawan-kawan begitu ya, yang akhirnya mengubah status dari sekolah tinggi ya STKIP akhirnya menjadi Universitas PGRI Silampari. Ya, waktu itu. Waktu STKIP masih 8 program studi. 8 program studi. Ya kan, semuanya di bidang pendidikan. Oke. Nah, berubah menjadi universitas, alhamdulillah bidang pendidikan tetap eksis, terutama non kependidikan. Oke, nah kita bisa diceritakan lebih jauh apa yang membedakan antara STKIP dengan Universitas PGRI Silampari begitu? Iya, tentu perbedaannya memang lebih luas. Kalau universitas itu kan bisa mendirikan bukan hanya satu serumpun ilmu pengetahuan, tapi bisa berkembang kepada semua rumpun ilmu pengetahuan. Bahkan kalau dimungkinkan, mungkin sewaktu ke depan, tahun 5-10 tahun ke depan, tidak tertutup kemungkinan kita buka fakultas kedokteran. Wow. Nah, Insya Allah. artinya dimungkinkan itu. Betul. Ya kan? Tinggal bagaimana kita memperjuangkan supaya itu bisa terwujud.
Itulah barangkali yang legacy yang bisa saya tinggalkan waktu masih saya bisa masuk eksis untuk menjalankan bagaimana Unpar ini berkembang lebih besar lagi. Oke. Nah, berbicara mengenai kepemilikan gedung begitu ya, Ya, Pak ya, kepemilikan gedung. Karena pada saat itu, bahwa pada saat masih STKIP, itu masih bergabung dengan, SMA PGRI pada saat ya, itu. Nah, lalu bagaimanakah dengan status, kepemilikan gedung untuk Universitas PGRI sekarang? ya alhamdulillah sampai sekarang ya gedung ini sebetulnya milik warga PGRI sebetulnya. Oke, Siapapun yang eksis itu bisa menempati dan bisa berkembang bersama. oke. Tapi alhamdulillah berkat dia diskusi yang intens kita lakukan, SMP PGRI kita bangunkan di sebelah gedung guru di Lubuk Betul, Senalang oke. dan sudah pindah di situ. Oke. SMA juga sudah pindah ke Tabacemuke untuk dia lebih eksis di situ dan alhamdulillah Unpari sekarang bisa menggunakan lahan yang ada ini yang lebih kurang 2 hektar ini itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kegunaan Universitas PGRI Oke. Selampari. Berarti alhamdulillah semua sudah dialokasikan dengan jadi bisa fokus masing-masing begitu Bisa Pak, fokus SMP punya masing-masing. fokus SMP, Iya, SMA, iya. begitupun Unpari begitu. Wow, ini luar biasa sekali. Lalu untuk, fasilitas di Unpari yang bisa dinikmati lah oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi pun untuk umum, kira-kira apa aja Pak di sini? Banyak yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para mahasiswa, oleh orang tua. Kalau mahasiswa kan WiFi kita siapkan untuk taman belajarnya, Wah, di perpustakaan kita siapkan. Kemudian kita sekarang itu berupaya untuk melakukan ruangan-ruangan yang pakai pendingin, pakai oke. AC, Jadi semua biar nyaman begitu biar ya Pak ya? nyaman, biar betah untuk tinggal di kelas belajar Betul. sambil menikmati. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan bertahap, ya kan? Oke. Dan gedung-gedung yang ada ini insya Allah akan kita renovasi, akan kita tingkatkan supaya proses pembelajaran begitu representatif. Oke, Ya. dan ini juga seperti perpustakaan itu bisa terbuka juga untuk umum begitu ya, Bisa Pak, ya? terbuka untuk umum, kalau umpamanya masyarakat, terutama kita punya gedung serbaguna ya, yang Oke, namanya gedung Unsur Bibar, dan itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Lubuk Linggau dan sekitarnya, itu bisa dipakai untuk kegiatan persedekahan atau untuk acara-acara diskusi. Itu dengan gathering dan sebagainya iya begitu ya? gathering itu bisa menampung kapasitasnya lebih kurang 2.000 gedung. 2.000, luar biasa sekali ini, Ini sudah jalan itu. terus berjalan begitu. Pak Rudi, kita akan melanjutkan pembahasan kita, tapi kita jeda sesaat. Ya, oke. Pemirsa Begesa Bahame, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Begesa Bahame dan kita akan melanjutkan pembahasan kali ini masih bersama bintang tamu spesial kita yaitu Bapak Rektor Universitas PGRI Selampari, Bapak Dr. Haji Rudi Erwandi MPD. Pak Iya. Rudi, kita melanjutkan pembahasan kita yang sempat tertunda gitu ya. Pak Rudi, sebelum kita membahas Unpari lagi nih, Ya. kita mau tanya-tanya tentang Pak Rudi sendiri. Pak Rudi sendiri ini asli lahirnya di mana? Ya, kebetulan saya dilahirkan di Kabupaten Muarinim, Muareni. sekitar 30 kilo dari Kabupaten Muarinim, itu tepatnya di Kecamatan Benakat, Desa Oke. Padang Pintu. Jadi Oke. disitulah saya dilahirkan dan sempat menamatkan SD di kampung. Kemudian terus pada tahun 77 saya melanjutkan SMP di Palembang. Oh begitu, Muareni Palembang begitu. Ya, karena di zaman saya dulu SMP tidak ada di kecamatan, yang Betul. adanya di kabupaten atau di provinsi. Oke. Di saya SMP, SMA itu sekolahnya di Palembang. Palembang. Oke. Kemudian tahun 85 saya hijrah ke Lubuk Linggau, Oh begitu. mengabdi sebagai tenaga pengajar. Oh begitu. Itu pada saat itu di mana ya, Pak? Waktu itu saya ngajar di SD Negeri Marga Mulia, Oh, Kecamatan Morabeliti pada waktu itu. pada saat itu. Sambil saya bertugas sebagai guru SD, kemudian saya melanjutkan kuliah 87 di kuliah di STKIP PGRI Lubuk Linggau. Ya, step by step, pelan-pelan, melanjutkan pendidikan S2, kemudian melanjutkan S3. Semua dicapai itu karena kita punya visi ke depan, pendidikan lah yang bisa merubah perilaku dan kehidupan manusia.
Tanpa pendidikan tidak bisa. Itulah pentingnya pendidikan ya Pak. Itu pentingnya. Dan itu sangat dirasakan oleh seorang Pak Rudi. Iya, gitu ya. saya rasakan betul bahwa pendidikan yang akan merubah semuanya. Kalau uang belum tentu, Betul. ya kan? Nah itulah cikal bakal saya. Oke. Lalu apa yang membawa seorang Rudi Erwandi ke Lubuk Linggau? Sedangkan Pak Rudi sendiri dari Muara Enim sempat ke Palembang begitu. Iya. Ke Palembang kota 7 besar tahun begitu, dia. 7 tahun gitu. Terus apa yang membawa seorang Rudi Erwandi ke Lubuk Linggau begitu? Ya ceritanya panjang. Pada waktu itu kebetulan ada saudara di Lubuk Linggau. Oke. Jadi kegagalan itulah yang membuat saya Bangkit akhirnya kembali hijrah begitu ya. ke Lubuk Linggau. Karena teman-teman saya yang berhasil ikut pendidikan itu berangkatnya ke Bandung. Oh begitu. Malam yang bersamaan teman-teman saya ke Bandung, saya ke Lubuk Linggau. Oke. Ya kan? Jadi artinya kekecewaan itu bukan berarti harus dirundung terus, terus, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat demi menggapai masa depan. Berarti kita selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian begitu Iya, ya Pak ya. tapi perlu waktu untuk menerima kenyataan itu. Harus ada kesabaran di situ. Ada kesabaran yang harus kita lakukan. Plus keikhlasan ya Pak ya. Keikhlasan. Kalau nggak ikhlas ngelihat teman-teman pada lulus sih, waduh ini kalau salah-salah ini. Iya, kalau saya dulu diterima di TNI mungkin nggak bisa jadi rektor kan. Betul, lain cerita begitu ya. Semua Tuhan, jalan masing-masing. Tuhan itu sudah memberikan garisan, cuman kita sebagai manusia yang kadang-kadang pada saat keinginan tidak terpenuhi, tidak tercapai, ada kekecewaan yang mendalam. Padahal Tuhan sudah mengarikan ada yang lebih baik untuk kamu. Kira-kira gitu ya. Tinggal kita bersuuzon apa husnuzon. Iya. Gitu. Oke, Pak Rudi, kita kembali ke Unpari begitu. Ya. Tentu pada saat berubah status dari sekolah tinggi menjadi universitas, banyak penambahan prodi begitu, bahkan fakultas begitu tentu saja. Bisa diceritakan untuk di Unpari di tahun Juli 2024 kita memiliki prodi apa aja Pak? Dan jadi sampai sekarang itu ada 18 program studi. Oke, 18. Wow. Ya, yang tadinya cuma ada 6 program studi. Betul. Nah, kemudian setelah berubah jadi universitas, ada yang tadinya STKIP cuma 1 rumpun. Betul. Sekarang sudah menjadi 3 fakultas. 3 fakultas begitu. Jadi Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian Fakultas Sosial Humaniora, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Okay. 3 ini. Jadi kebetulan saya terobsesi ingin Unpari ini akan global. Betul. Nah, kemudian ada lagi program studi kependidikan itu ada 8 program studi. Ada 8. Ya. Kemudian yang non kependidikan itu ada 6 program studi, ditambah dengan pendidikan profesi. Oke. Nah, jadi pendidikan profesi ini ada 2, yaitu pendidikan profesi guru matematika dan program profesi guru bahasa Indonesia. Oke. Ditambah lagi dengan pasca sarjana. Pasca sarjana. Kalau untuk pasca sarjana kita udah buka untuk apa? Untuk sekarang itu S2 pedagogik atau yang lebih familiar dikenal oleh masyarakat itu ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan. Nah sekarang sedang menunggu, mudah-mudahan dalam waktu singkat, dan kita harapkan September itu sudah perkuliahan itu S2 manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Waduh, berarti kalau mau lanjutkan pasca sarjana nggak perlu jauh-jauh. Jauh saja, cukup Unpari ya. Di kota kita tercinta ini. Iya. Ya, Pak, ya. Oke. Dan berhubungan dengan prestasi ini Pak. Prestasi dan pencapaian terutama wabil khusus pada saat Pak Rudi menjabat sebagai rektor. Bisa diceritakan apa sih prestasi dan pencapaian yang sudah kita raih begitu ya Pak? Jadi saya kerjanya simultan. Semuanya bergerak sama-sama. Mulai dari fasilitas. Kita berusaha untuk membuat mahasiswa, dosen dan para pengelola itu nyaman. Nyaman, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kesejahteraan para dosen. Itu saya utamakan. Ketiga, peningkatan kualitas dosen melalui pendidikan lanjut. Oke. Ya kan? Nah, 3 ini harus simultan bergerak sama-sama. Mutu tidak akan pernah meningkat kalau semuanya tidak dipenuhi. Dan alhamdulillah sekarang, waktu saya menjabat pertama kali ketua STKIP, dosen yang sudah berstrata 3 atau doktor itu 7 orang. Oke. Kemudian setelah saya menjabat lebih kurang hampir 5 tahun sampai sekarang, itu alhamdulillah yang sedang mengikuti program S3 itu ada 35 orang. Wow. Yang sudah selesai
yang sudah kembali dan mengabdi di Universitas PGRI Selampari itu ada 33 orang. Masya Allah, itu banyak Ya kan? sekali. Nah ini kita support terus. Betul. Ya kan sebagian besar dosen kita itu akan yang sedang mengikuti perkuliahan S3 itu nyebar di seluruh Indonesia. Ya kan? Nyebar di Indonesia, ada di UGM, ada di UNY, ada di Universitas Pendidikan Indonesia, ada di Medan, ada di Jambi, ada di Unsri, ada di Unip, semuanya jalan. Dan alhamdulillah mau Juni kemarin itu sudah 5 yang kembali. Jadi 32 ditambah 5 artinya 37. Betul. Yang dokter kita bertambah. Sementara yang ikut seleksi berikutnya sudah 15 di berbagai perguruan tinggi. Nah inilah komitmen saya supaya kualitas pendidikan di Universitas PGRI Selampari ini tidak ketinggalan dari perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa, di kota-kota besar. Sehingga kita berharap Unpari itu menjadi tujuan pendidikan anak-anak wilayah di minimal di Sumatera Selatan, bahkan nasional. Secara global begitu. Secara global. Ini bisa dibayangkan nih bagaimana kedepannya Universitas PGRI Selampari begitu ya, dengan persiapan kita yang ada saat ini. Itu sudah bukan tidak mungkin cita-cita dari seorang Pak Rudi tadi untuk mendirikan fakultas kedokteran untuk di Unpari. Wow, kebayang ya di Kota Lubuk Linggau ini Unpari PGRI Selampari, kemana sekolah? Ke Unpari aja gitu ya. Terus jauh-jauh. Wah, jauh-jauh. Pak Rudi, kita akan melanjutkan pembahasan kita, tapi kita jeda kembali. Pemirsa Selampari TV, tetaplah bersama kami. Begesa Bahame akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Begesa Bahame, dan kita sudah ada di segmen ketiga. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, ngobrol-ngobrol santai bersama bintang tamu spesial kita, yaitu Bapak Rektor Universitas PGRI Selampari, Bapak Dr. Haji Rudi Erwandi MPD. Pak Rudi, ini udah nggak kerasa nih, udah di segmen ketiga begitu ya. Kalau kita ngobrol dengan narasumber yang enak tuh nggak kerasa waktunya gitu ya. Pak Rudi, mungkin kita bisa melanjutkan mengenai tenaga pengajar gitu ya, dosen yang ada di SIKI, di Unpari. Unpari ya. Bisa dilanjutkan. Jadi begini, kalau dosen, alhamdulillah kita sekarang itu sudah ada dosen 160 dosen. 160 total. 60 dosen. Saya cerita sedikit mengenai dosen. Dosen itu dikatakan profesional kalau itu ada pengakuan. Pengakuan itu dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikat itu didapat dengan proses yang panjang. Waktu saya pertama kali menjabat, dosen yang bersertifikat dosen profesional itu ada 5. Ada 5. Dan sampai hari ini itu ada 93 dosen sudah bersertifikat. Masya Allah. Dari 5 ke 90-an gitu. 93. Ya, itu dalam waktu berapa tahun, Pak? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun saja sudah bisa menciptakan sesuatu yang karena itu dibuktikan dengan sertifikat. Betul. Jadi artinya mengeluarkan bukan kita, tapi adalah perguruan tinggi yang dituju. Betul. Ya kan? Nah, artinya jauh lompatannya itu dari 5 ke 93. Ini tentu ada pengakuan dari pemerintah bahwa dosen kita ini memang qualified. Betul. Ya kan? Nah, tentu kita berharap ke depan dosen-dosen ini terus lanjut. Jangan kita terlena dengan pengakuan yang ada sekarang. Tapi kita harus ditingkatkan. Dan itu memang target saya. Dosen itu cikal bakal kunci utama untuk meningkatkan mutu. Betul. Tanpa dosen meningkatkan mutu, apalagi mahasiswanya. Nah, oleh karena itu diawali dari dosen. Disiplin dosen itu saya tingkatkan. Ya kan? Termasuk proses belajar mengajar itu harus on time. Betul. Tetap seperti Ki Hajar Dewantara ya, Dr. Uri Handayani tetap dipegang. Iya, gitu. Jadi tidak bisa kalau umpamanya dosen waktu ngajarnya jam 8 datang jam setengah 9 itu saya tegur. Saya tegur keras kan. Karena bagaimana kita ingin ciptakan siswa disiplin kalau kita dari pihak dosen sendiri tidak mendahului itu. Dan alhamdulillah ini sudah jalan. Ya kan? Jadi banyak sekali yang yang sudah kita lakukan bersama. Itu tentu bukan kesuksesan saya secara pribadi, tapi itu adalah kesuksesan bersama. Kesuksesan bersama begitu ya. Jadi kemarin kita sudah dapat dari kementerian untuk
pendidikan profesi itu 90 mahasiswa. 90 mahasiswa. Ya, matematik ada 60 mahasiswa, Hmm. kemudian untuk bahasa Indonesia ada 30 mahasiswa. Oh. Itu semuanya adalah guru-guru yang dalam jabatan. Dalam jabatan. Itu tersebar ada dari Bengkulu, ada dari Sumatera Barat, ada dari Lampung, ada dari Palembang. Kuliahnya di sini. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah antarkan mereka dari 90 itu hasil uji akhirnya 100% lulus semua. Alhamdulillah. Nah, itulah capaian-capaian yang kita dapat lakukan. Betul, capaian-capaian yang dalam waktu 4-5 tahun sudah banyak sekali begitu ya. Dan terutama untuk dosen tadi, saya mengajukan Guru Handayani yang lebih tepat adalah Ingarso Sungkulodo yang di depan adalah yang menjadi teladan begitu ya. Jadi kalau misalnya dosen yang nggak disiplin, gimana mahasiswa begitu ya. Kalau dosen tidak mengupgrade diri, ya mahasiswa gimana termotivasi begitu ya Pak. Jadi dosen tidak bisa mengandalkan ilmu yang lama, dia harus mengupgrade terus ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu berkembang. Oke. Nah, ini kita sempat membuka pertanyaan dari netizen nih Pak, pemirsa Silampari TV. Kalau ada yang ingin bertanya mengenai Unpari, silahkan komen. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita saring adalah salah satunya adalah apakah di Unpari membuka beasiswa nih untuk anak-anak yang pengen melanjutkan sekolah ke universitas tapi tidak ada biaya. Jadi begini, jadi kita program beasiswa ini kita melalui jaringan pemerintah itu sudah banyak kita serap. Jadi tetapi kuota yang diberikan oleh pemerintah itu terbatas. Ya kan? Nah, oleh karena itu banyak mahasiswa kita itu yang mendapatkan beasiswa KIP. Ya kan? KIP itu mulai dari biaya hidupnya sampai SPP itu ditanggung oleh pemerintah. Ya kan? Oleh karena itu mahasiswa kita hampir separuh mahasiswa kita mendapatkan beasiswa di pemerintah. Ada yang dari gubernur, ya kan? Yang dari universitas sendiri itu memberikan kelonggaran. Kalau anak guru itu ada pemotongan. Oh begitu. Ya kan? Pemotongan di bidang pembangunan sebesar 25%. Kalau umpamanya dia hafiz Al-Quran 3 juz saja, itu dapat pemotongan pembangunan itu 50%. Masya Allah, itu apresiasi untuk mahasiswa. Iya, untuk mahasiswa. Itu langsung dari universitas. Pak Rudi, kalau berbicara mengenai beasiswa, apakah ada beasiswa potongan biaya yang sudah kita bahas adalah potongan biaya. Apakah ada potongan biaya untuk anak-anak yang memiliki peringkat kelas begitu untuk di SMA-nya begitu? Ya, jadi begini, kalau untuk di tingkat SMA yang di kelas 12 itu peringkat 1 sampai 5 itu ada pemotongan. Calon mahasiswa mendapatkan ranking ya. Kemudian lagi mendapatkan prestasi non akademik pun ya secara individu. 1 sampai 3 baik itu di level kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Ya kan? Itu juga mendapat potongan sebesar 5%. Termasuk yang khatam Al-Quran 3 juz itu mendapatkan potongan 50%. Jadi kita mengapresiasi keunggulan siswa yang itu dituangkan ke dalam bentuk pemotongan pembiayaan. Ini luar biasa sekali, apresiasi yang sangat baik sekali untuk anak-anak yang memiliki prestasi bukan hanya akademik, begitu juga dengan non akademik begitu ya. Pak Rudi, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita bahas, tapi waktu juga nih memisahkan kita begitu. Tapi sebelum kita berpisah, bisa disampaikan apa sih sebenarnya harapan dari Pak Rudi Erwandi sendiri untuk Unpari ke depannya? Baik para pemirsa, jadi saya selaku Rektor Universitas PGRI Sampari Kota Lubuk Linggau sangat berharap kepada masyarakat Lubuk Linggau dan sekitarnya di kota-kota terdekat bahwa Unpari terus meningkatkan mutu dan kualitas. Oleh karena itu jangan ragu untuk menitipkan putra-putrinya di Universitas PGRI Sampari. Sekarang masih ada peluang untuk pendaftaran sampai 31 Agustus. Mudah-mudahan masyarakat Kota Lubuk Linggau akan mendapatkan pelayanan terbaik di Universitas PGRI Sampari. Saya selaku rektor bersama dosen terus ingin mengabdi dan berbuat untuk perbaikan mutu dan kualitas pendidikan, terutama di Kota Lubuk Linggau. Itu saja barangkali sebagai statement akhir saya. Mudah-mudahan masyarakat Lubuk Linggau terus dicerahkan dengan kehadiran Universitas PGRI Sampari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
terima kasih sekali Pak Rudi. Dan saya sebagai alumni, saya juga alumni tapi pada saat itu masih SKIP Masih Pak. KIP. 2000 lulus tahun di 2009. 2009 ternyata pada saat saya main ke sini, wow, luar biasa nih perubahannya sangat bukan pesat lagi kalau meroket begitu ya. Dan itu alhamdulillah dan saya ucapkan selamat sekali lagi untuk Pak Rudi Erlangga. Oke, terima kasih sama-sama. Oke. Pak Rudi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Begesa Bahame. Semoga kita dapat bertemu lagi untuk membahas tema lainnya. Oke, terima kasih. Pemirsa Silampari TV, demikianlah Begesa Bahame untuk episode kali ini bersama narasumber spesial kita yaitu Bapak Rektor Universitas PGRI Silampari, Bapak Dr. Haji Rudi Erwandi MPD. Saya Albu Kolbin bersama tim yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita. Sampai jumpa.